Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yurinjani dari kelompok 1 Geologi. Di sini saya akan menjelaskan praktikum acara 2 Geologi Struktur, yaitu stereografi pada kekar. Langsung saja kita mulai. Di sini saya telah mendapati data strike and dip pada kekar. Kemudian kita akan langsung menentukan arah dari sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3 pada kekar tersebut. Yang kita gunakan pertama kali adalah stereonet berjenis SmithNet. Karena menurut saya 40 data terlalu memusingkan jika berada dalam satu kalkir, maka saya bagi 40 data tersebut menjadi 4 kalkir atau 10 data satu kalkir. Saja kita masuk ke 10 data pertama yang akan kita plot. Kita samakan utara pada kalkir sesuai dengan utara pada stereonet. Dalam mencari strike dan juga dipnya, sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, kita tentukan dulu keberadaan strike-nya, lalu kita putar strike-nya sehingga strike berhimpitan dengan titik north pada stereonet ini. Setelah strike berhimpitan dengan titik north, kemudian kita cari dipnya pada garis ekuator sebesar berapa, seperti di sini contohnya sebesar 84 derajat, maka kita cari dipnya sebesar 84 derajat menuju ke arah sini. Setelah kita dapat dipnya, kemudian kita tarik garis bujur dari utara menuju selatan. Ini adalah garis bujur yang setelah saya buat pada 10 data tersebut. Setelah mendapatkan garis bujur ini, kita dapat menentukan nilai polnya dengan menambahkan sebesar 90 derajat menjauhi titik dip pada garis ekuator ini. Ini adalah titik-titik pol yang saya dapat dari 10 data di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke 10 data kedua. Lalu pada data kedua ini saya telah memplot busur strike dipnya, lalu kemudian saya juga telah membuat pola-pola polnya. Sama seperti data pertama dan juga data kedua, pada data ketiga ini saya telah membuat bujur antara strike dipnya dan juga titik-titik pol yang ada. Selanjutnya kita masuk ke data yang terakhir atau data keempat. Ini adalah garis-garis bujur yang telah saya dapati dari 10 data tersebut dan juga titik-titik pol yang saya dapati. Seperti inilah hasilnya jika keempat kertas kalkir tersebut kita satukan, lalu kemudian kita ambil kertas kalkir baru, samakan northnya, lalu kita cetak masing-masing pol yang ada pada keempat kertas kalkir tersebut. Kita cetak pada kertas kalkir baru, kemudian kita berganti stereonet menjadi stereonet Carlsbad-net. Selanjutnya kita menggunakan kertas Carlsbad-net. Kita tempelkan kertas kalkir di atas kertas Carlsbad-net menggunakan paku payung. Selanjutnya saya gambar masing-masing pol tersebut dalam bentuk 6 segitiga. Di sini bisa berbentuk segi 5 ataupun segi 6. Setelah kita selesai menggambar masing-masing 6 segitiga pada masing-masing pol ini yang berbentuk segi 6 ataupun segi 5, kemudian kita tulis jumlah pol yang ada dalam 6 segitiga tersebut di tengah-tengah. Seperti contohnya pada segitiga ini terdapat hanya satu pol, maka kita tulis satu di tengah sini. Lalu kemudian pada segi ada blok di sini, kita sama menggunakan pol-pol tersebut kita gambar dalam bentuk 6 segitiga, baik bentuk segi 6 maupun segi 5. Lalu kemudian kita jumlah polnya di tengah-tengah seperti ini. Lalu setelah itu kita siapkan kertas kalkir baru. Setelah selesai kita ambil kertas kalkir baru. Nah, di sini kita cetak angka-angka yang ada pada kertas kalkir sebelumnya atau kertas kalkir yang ada di bawah sini. Kita cetak hanya angka-angkanya saja, pola segitiga yang berbentuk segi 6 ataupun segi 5 tidak usah. Kita kelar mencetak angka-angkanya seperti angka 1, 9, 5, dan seterusnya. Kemudian kita buat garis kontur. Ini saya mulai membuat kontur dari angka 11, kemudian 10, meskipun 10 nggak ada namun tetap saya gambar. Lalu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang paling luar. Kemudian pada sisi yang sini sama, kita mulai dari angka yang paling besar, lalu kita akhiri dengan angka yang paling kecil. Setelah ini, kita tentukan titik tertinggi yang ada pada dua set ini. Kemudian kita ambil kertas kalkir baru, lalu tempelkan pada kertas kalkir yang sudah ada konturnya ini untuk kita cetak pol tertingginya. Kemudian saya cetak titik tertinggi ini pada kertas kalkir baru. Kemudian selanjutnya pol-pol yang telah kita dapati dari diantara pol tertinggi yang ada pada kalkir sebelumnya, kita arahkan pol tersebut ke garis ekuator. Lalu kemudian kita tambahkan sebesar 90 derajat ke arah kiri. Kemudian di sini kita tarik bujur dari utara menuju selatan. Lakukan lagi hal yang sama seperti itu pada pol yang kedua. Di sini kita dapatkan sigma 2. Sigma 2 itu dapat kita dapatkan pada perpotongan garis bujur antara pol yang pertama dan juga pol yang kedua. Juga setelah kita mendapatkan sigma 2, kita bisa juga mendapatkan sigma 1 dan juga sigma 3. Caranya bagaimana? Yaitu kita hitung interval terdalam yang ada pada perpotongan ini. Jika intervalnya kurang dari 90, maka itu dapat kita tandai sebagai sigma 1. Namun, kalau intervalnya lebih besar dari 90, maka itu dapat kita tandai sebagai sigma 3. Di sini saya dapati interval sebesar 76 derajat atau kurang dari 90. Makanya saya namai di sini sigma 1. Lalu kemudian setelah kita dapat sigma 1, kita juga bisa menentukan sigma 3. Di mana keberadaan sigma 3 dapat kita hitung dengan menambahkan sebesar 90 derajat dari sigma 1 ini ke bawah. Disinilah titik sigma 3 yang saya dapat. Setelah mendapat sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3, kemudian kita akan mencari nilai plunge dan juga trennya. Gimana caranya? Yaitu kita putar masing-masing titik ini, baik sigma 1, sigma 2, ataupun sigma 3 ke bidang ekuator. Yang pertama saya akan memutar nilai sigma 1 ke ekuator. Di sini untuk mencari plunge-nya, tinggal kita tarik garis lurus, lalu kita hitung sebesar apa nilai plunge yang ada pada sigma 1. Di sini saya dapati nilai plunge sebesar 61 derajat. Setelah kita menemukan nilai plunge, kita dapat menentukan nilai trend. Di mana caranya? Kita balikkan kertas kalkir ini seperti semula atau north yang ada pada kalkir sesuai dengan north yang ada pada stereonet SmithNet ini. Setelah selesai, kemudian
kita hitung berapa hasil tren ini. Kita hitungnya dimulai dari North, karena North Pole ini bernilai 0 derajat. Tren yang saya dapat pada sigma 1 ini sekitar 149 derajat. Kita lakukan hal yang sama untuk mencari tren dan juga plunge pada sigma 2 dan juga sigma 3. Di sini kita putar sigma 2 ke arah ekuator. Setelah sigma 2 berada pada garis ekuator, kemudian kita tarik garis lurus di sini. Ini kita hitung, di sini kita dapat nilai plunge. Nilai plunge yang saya dapat di sini yaitu 17 derajat. Setelah mendapat nilai plunge, sama seperti dalam mencari tren pada sigma 1 tadi, nilai tren yang ada pada sigma 2 yang saya dapati yaitu sekitar 14 derajat. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke sigma 3. Kita bawa sigma 3 ke garis ekuator. Setelah itu kita tarik garis lurus pada sigma 3 ini. Nilai plunge yang saya dapat pada sigma 3 ini sekitar 23 derajat. Setelah mendapatkan nilai selesai, kita dapat menghitung berapa nilai sigma 3 yang kita dapat. Di sini nilai sigma 3 yang saya dapat di sini trennya sekitar 287. Setelah kita mendapatkan nilai tren dan juga plunge dari sigma 1, sigma 2 dan juga sigma 3, kita dapat menentukan jenis sesar apa yang ada pada data tersebut. Jika data plunge pada sigma 1 lebih besar, maka dapat kita simpulkan bahwa sesar tersebut masuk ke dalam sesar normal.